Iya. Baik, kita mulai saja. Iya. Reza, mohon izin di silent. Oke. Pak Yugo izin, kita mulai ya. Mas Didas, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara ngabuburit online dengan ini dalam keadaan sedang melaksanakan kewajiban kita yaitu puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Tak lupa salawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah memasuki hari ke-26 Ramadan, yang mana menjadi 10 malam terakhir di bulan yang suci ini, yang salah satu dari malam-malamnya akan terjadi sebuah peristiwa sebagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan beliau bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surat ke-97 ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Turunlah para malaikat dan ruh Jibril pada malam itu dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian ada pun tata tertib yang perlu kita taati pada acara ini, yaitu yang pertama yaitu semua jamaah yang mengikuti acara ini harus dalam kondisi mute, harus dalam kondisi menonaktifkan mic-nya dulu agar tidak terjadi bentrok antara suara Ustadz nanti ketika tausiah beserta dengan suara rekan-rekan sekalian. Kemudian yang kedua yaitu jamaah wajib mendengarkan ceramah dengan hikmat. Yang ketiga yaitu jamaah dilarang mengganggu jamaah lainnya. Kemudian yang kedua nanti kita akan mendengarkan bersama ceramah dari Ustadz kita
yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Ahmad Muradi, yang akan menyampaikan tausiah dengan tema yaitu Lailatul Qadar. Kemudian sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab. Mungkin nanti untuk yang ingin bertanya boleh melalui chat langsung kepada saya atau mengangkat tangan di aplikasi ini menggunakan fitur raise hand di sebelah kanan. Itu ada tombol raise hand, bisa dipencet kalau misalkan ingin bertanya secara langsung, ataupun bisa melalui chat jika bersifat pribadi. Baik, langsung saja kita masuk ke acara inti kita. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma akhrijna min dhumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. Kepada Ustadz Ahmad Muradi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa kafa bihima minan ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Segenap para shaimin dan shaimat, terutama jamaah dari Perum Damri yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus penata acara kita Mas Adi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini akan menyelesaikan ibadah puasa pada hari yang ke-26. Ibarat menempuh jarak yang akan kita tempuh itu radiusnya kira-kira 30 kilo. Dan kita sudah hampir sampai ke tempat tujuan. 3 atau 4 hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan, bertemu dengan bulan Syawal. Namun jangan lupa bahwa semakin dekat kita ke tempat tujuan, biasanya tantangannya semakin berat. Ujiannya semakin hebat. Semakin banyak saja hal-hal yang membuat kita kadang-kadang lemah, bahkan terjatuh di akhir-akhir pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saudara-saudara para saimin dan saimat, hadakumullah. Tema yang diangkat pada sore hari ini adalah Lailatul Qadar. Salah satu yang menyebabkan Ramadan menjadi bulan yang mulia, karena pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang memiliki bobot lebih baik, lebih utama dari 1000 bulan. Yang kita kenal dengan sebutan Lailatul Qadar. Kalau sudah Lailah, ya Lailatul Qadar namanya. Kadang-kadang ada orang menyebutnya double, malam Lailatul Qadar. Padahal Lailah itu malam. Di awal tadi, penata acara kita, Mas Adi, sudah membacakan firman Allah dalam surah Al-Qadar, di mana Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri.
Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Tahukah kalian apa malam yang penuh dengan kemuliaan itu? Yaitu satu malam yang bobotnya lebih dari 1000 bulan. Yang pada malam itu segenap para malaikat, termasuk malaikat Jibril, turun untuk memintakan ampun kepada kita, mendoakan kita, mencurahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mendapatkan malam itu, dia akan mendapatkan kesejahteraan, keberkahan, ketentraman, ketenangan dalam hidupnya. Dan itu berlangsung selama semalam suntuk, hatta matla'il fajr, sampai datang waktu fajar. Yang jadi pertanyaan kita, kapan Lailatul Qadar itu datang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat bahwa Lailatul Qadar itu biasanya datang pada malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Karena itu dijelaskan berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza kana asrul awakhir min Ramadan. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang beliau lakukan pertama, kencangkan ikat pinggang. Artinya menerapkan hidup sederhana. Lalu pamit dengan keluarga untuk lebih menghabiskan waktu lebih banyak di masjid daripada di rumah. Apa yang beliau lakukan? Iktikaf. Jadi 10 hari terakhir beliau hampir tidak pernah pulang ke rumah karena memfokuskan diri untuk iktikaf di dalam masjid. Kaitannya dengan COVID-19 yang sedang kita hadapi sekarang ini, di mana kita diminta untuk tidak ke masjid, maka boleh saya katakan pada pertemuan di awal, menjadikan kamar kita sebagai sarana untuk kita memfokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama malam ini kita akan memasuki malam ke-27 di bulan Ramadan. Rasul mengisyaratkan biasanya Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam 10 terakhir, terutama malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Tapi tidak mustahil kalau dia turun di malam-malam genap. Karena itu agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, jangan kita memburu malam-malam ganjilnya saja. Kita malam genap. Wah, ini 21 ini. Fokus. Dari mulai selesai buka puasa, ibadah terus malam suntuk. Besok malam 22 tidak mau ibadah. 23 semangat lagi. 24 tidak. Nah, ini yang seperti ini saya khawatir bukan Lailatul Qadar yang dia dapat, mungkin Lailatul Qadar. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa adanya Lailatul Qadar itu untuk mengimbangi kita manusia yang hidup di akhir zaman ini dengan manusia-manusia yang hidup terdahulu. Kita tahu dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, nabi-nabi yang terdahulu, mereka diberikan oleh Allah usia yang begitu panjang, kehidupan yang begitu lama. Nabi Adam alaihi salam 1000 tahun kurang lebih usianya. Nabi Nuh 950 tahun. Artinya umat yang dihadapi oleh beliau-beliau rata-rata usianya seperti itu. Bahkan ada makhluk manusia hidup di zaman Nabi Nuh alaihi salam, wafat di zaman Nabi Musa alaihi salam.
kurun dari Nabi Nuh ke Nabi Musa lebih dari 2000 tahun. Namanya Auj bin Unuk. Maka Auj bin Unuk ini usianya lebih dari 2000 tahun. Untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? Lagi Pak? Ya, bilang disuruh saya suruh dampingin Bimo beresin ini. Bukan berarti dia udah jadi kosong bisa pindah. Siapa? Ari keuangan. Tadi Pak bisa cepat nggak katanya? Cepat apanya? Yang sampai selesai udah ada saya. mohon maaf rekan-rekan, ini ada sedikit kendala itu di mana jaringan Pak Ustadz kita ada sedikit terganggu ya, jaringan Pak Ustadz, jadi mohon bersabar, kita akan segera memperbaiki masalah tersebut. Untuk itu kepada jamaah untuk tidak mengaktifkan mic-nya terlebih dahulu agar tidak mengganggu jamaah lainnya. Terima kasih. Maka beruntunglah kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh Allah diberikan kemuliaan bernama Ramadan, yang di tengah-tengah Ramadan itu ada satu malam yang bobotnya lebih dari 1000 bulan. Dan pada malam itu Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan ampunan, Allah turunkan nilai-nilai kemuliaan. Betapa banyak orang-orang yang oleh Allah diberikan hidayah
bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Karena segenap malaikat turun dari Lauhil Mahfuz, dari alam langit ke langit dunia ini, bumi. Termasuk malaikat Jibril. Yang mereka datang membawa rahmat, membawa nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita jaga, kita pelihara Lailatul Qadar yang adanya cuma 1 kali dalam 1 tahun dan adanya di bulan Ramadan saja. Ya, kita berharap mudah-mudahan malam ini 27 adalah Lailatul Qadar. Masih ada 3 malam lagi, 27, 28, 29. Sampai 30 insya Allah. Maka kejar terus. Ada istilah memburu Lailatul Qadar. Ketika kondisi normal, saudara-saudara kita itu dengan biaya yang lebih mahal, rela mengeluarkan uang untuk biaya umroh. Mengejar Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan bahkan mereka merayakan Idul Fitri di sana. Kenapa? Begitu mulianya. Kalau di kita umumnya 10 malam pertama masjid, musola penuh, sesak, full house. 10 malam kedua mulai berkurang. 10 malam ketiga tinggal imam sama merbot. Kan dengan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, makin akhir Ramadan makin penuh. Karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan 10 malam terakhir beliau memfokuskan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bahkan beliau pamit dengan keluarganya untuk lebih banyak menghabiskan waktu di masjid ketimbang di rumah. Ya kita stay at home boleh di rumah dengan memfokuskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saimin dan saimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kata Nabi likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittina wa sab'ina sanah. Setiap sesuatu ada masa panennya. Kita tanam padi di sawah, ada masa panennya. Kita tanam jagung, kita tanam apa saja ada masa panennya. Kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibarat tanaman yang oleh Allah ditebar di muka bumi ini. Mulai dari balik tumbuh berkembang, terus panennya kapan? Wa hasadu ummati ma baina sittina wa sab'ina sanah. Panennya umatku ketika mereka berusia 60-70 tahun. Maka yang usianya sekarang sudah 60 tahun, siap-siap. Yang di atas 50 tahun lebih memperkaya diri dengan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya kematian itu kan datangnya nggak ada yang tahu. A mysterious problem. Dan alangkah indahnya ketika kita sedang sujud kepada Allah, kita sedang ibadah, terutama di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita temukan orang-orang yang di bulan yang suci, di bulan yang mulia, bahkan di malam yang penuh dengan kemuliaan, mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah sayang kepada mereka. Satu malam kita isi dengan ibadah sama, bahkan lebih utama bobotnya daripada kita beribadah 1000 bulan. Jadi saya katakan bobotnya, ya soal tenggang waktunya nggak akan sama. Umat-umat terdahulu usianya ribuan tahun, ratusan tahun. Kita cuma 60, 70. Bobot nilai malam itu bisa mengimbangi bobot ibadah umat-umat terdahulu. Kalau kita betul-betul memanfaatkan hari-hari malam-malam di bulan Ramadan ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika Ramadan datang kita sambut dengan gembira, dengan niat yang tulus, ikhlas untuk mengisinya dengan rangkaian ibadah. Kini Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Sedih rasanya. Ramadan akan meninggalkan kita. Bahkan Rasul pernah menyatakan dalam hadisnya, "Idza kana awakhirul layalin min Ramadan." Apabila telah masuk malam-malam terakhir bulan Ramadan,
bakatis samawati wal ardu wal malaikah. Langit, bumi, malaikat, dan seluruh isi dunia ini mereka menangis. Bahkan dalam riwayat hattal hutu fil bahri, sampai ikan-ikan yang di dasar laut yang besar-besar mereka menangis, bersedih. Kenapa mereka bersedih? Musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena musibah besar akan menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang mengacungkan tangan lalu bertanya, ayu musibatin kanat ya Rasulullah? Musibah apa yang akan terjadi ya Rasul menimpa umat, menimpa kita? Rasul mengatakan, bihabu Ramadan. Perginya bulan Ramadan dari tengah-tengah kita. Li'anna da'awat fihi mustajabah. Masuk Ramadan, semua doa tidak ada yang ditolak. Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu hasanatin mudha'afah. Setiap amal ibadah kebaikan yang kita lakukan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan yang sunnah, diberikan nilai pahala yang wajib. Kita melaksanakan ibadah yang wajib, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu dzunub fihi maghfurun. Setiap dosa, sebesar apapun dosa itu, pernah dilakukan oleh kita sebagai manusia, masuk Ramadan, kita mengisinya dengan rangkaian ibadah, maka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu sayyi'at fihi mu'afan. Setiap keburukan, kehilafan, kealpaan kita sebagai manusia, masuk bulan Ramadan, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Ramadan yang tidurnya saja ibadah, tak diamnya saja tasbih. Jadi kalau tidurnya orang yang puasa ibadah, kita jangan tidur terus. Kita isi dengan ibadah yang tentu nilainya akan lebih besar dari timbang sekedar tidur. Diamnya saja tasbih, maka kita jangan berdiam diri di bulan Ramadan. Berangkat kita dari rumah ke kantor, walaupun ada social distancing, ada PSBB, kan ada beberapa orang yang harus berangkat ke sana. Jangan lalu melihat saudaranya, enak saudara saya di rumah. Mereka stay at home, tapi dapat gaji. Saya dalam keadaan seperti ini tetap berangkat. Niatkan langkah kaki kita, putaran roda kendaraan kita dari rumah menuju kantor adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nilainya akan berlipat ganda. Jadi puasa sebenarnya tidak membuat orang menjadi lemah. Justru dengan puasa yang di bulan Ramadan ini, terutama 1 bulan, membuat kita hidup lebih sehat. Karena kolesterol insya Allah akan menurun. Tensi darah yang tadinya tinggi insya Allah bisa stabil. Pembuluh-pembuluh darah kita bekerja dengan baik. Asam urat, penyakit-penyakit yang diderita, dengan penuh keyakinan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, puasa di siang hari, melaksanakan sholat pada malam hari, banyak tilawatil Quran, Allah akan memberikan kita kesehatan. Rasul pernah menyatakan, sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Nah, Lailatul Qadar ini adalah malam yang diburu oleh orang-orang yang mereka mengerti tentang makna yang terkandung di dalamnya. Adalah ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama ahli tarekat, ulama-ulama yang ahli ibadah. Mereka semalam suntuk rela tidak tidur demi untuk memburu, menunggu datangnya Lailatul Qadar. Bagaimana tandanya Lailatul Qadar? Ini pengalaman spiritual yang dialami oleh setiap orang yang berbeda. Ada yang melihat kalau Lailatul Qadar itu hampir setiap pohon yang dia lihat merebahkan diri seperti sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyaksikan air tidak mengalir sejenak, berhenti karena kemuliaan Lailatul Qadar. Bahkan burung yang sedang terbang akan terhenti. Bulan, bintang yang bersinar, biasanya berkelap-kelip, akan berhenti dari kelap-kelipnya. Itu
dengan kemuliaan Lailatul Qadar. Bagaimana dengan kita? Ya, kita barangkali tidak mengalami hal yang seperti itu. Tapi kita yakin kalau kita mengisi malam-malam kita dengan ibadah selama 1 bulan di bulan Ramadan, kita pasti dapat Lailatul Qadar. Ini bisa 2 arah. Syukurlah saudara-saudara kita yang menjaga nilai Ramadan ini dari hari pertama, kedua, sampai dengan hari ini, hari ke-26, lalu ditingkatkan kembali, terutama pada malam 10 terakhir, itu saya yakin akan mendapatkan nilai yang berlipat ganda, dan saya yakin akan mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya dia beribadah lebih dari 83 tahun 4 bulan. Kalau 1 kali kita dapat 83 tahun 4 bulan, tahun depan dapat lagi, tahun depan dapat lagi, 10 kali dapat Lailatul Qadar, sudah 830, hampir 900 tahun lebih, bisa mengimbangi usia umat di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Adalah kemuliaan di sisi Allah itu bukan dari lamanya kita hidup, bukan dari banyaknya amal ibadah yang kita lakukan, tapi semuanya kembali pertama kepada niat yang tulus dalam melaksanakan ibadah itu. Kemudian dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang beribadah yang diharapkan adalah imbalan, apa bedanya dia dengan buruh yang mau bekerja karena mengharapkan upah? Ada orang yang melaksanakan ibadah, ketika ditanya, kenapa kamu rajin ibadah? Karena takut siksa neraka. Maka orang ini mentalnya tidak ubahnya laksana budak, yang dia mau bekerja dengan sebaik-baiknya karena takut dihukum oleh tuannya. Yang paling baik ketika kita melaksanakan ibadah, bukan karena mengharap surga, bukan karena takut dengan neraka, tapi mengharap cinta, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'atul Adawiyah, Sayyidah Sufia pernah mengatakan, ya Allah, kalau ibadah saya ini mengharap surgamu ya Allah, maka jauhkan aku dari surgamu. Kalau ibadahku ini karena takut kepada nerakamu ya Allah, lemparkan aku ke dalam neraka. Tapi ibadahku ini bukan untuk mengharapkan surga, bukan karena takut dengan siksa neraka, semata-mata yang aku harap adalah cinta, rahmat, dan ridhomu. Aku lebih baik masuk neraka dengan ridhomu daripada masuk ke dalam surga tanpa ridhomu. Itulah yang pernah diungkapkan oleh seorang ulama besar yang kita kenal dengan sebutan Abu Nuwas atau Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah, ya Tuhanku, rasanya tidak pantas kalau aku jadi penghuni surga. Tapi masuk ke dalam neraka juga aku nggak kuat ya Allah. Karena itu yang aku inginkan, fahabli taubatan, berikanlah aku taubat. Terimalah taubatku ya Allah. Waghfir dzunubi, ampuni segala noda, dosa dan kesalahanku ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, sesungguhnya engkau maha penerima taubat betapapun besar dosa yang hamba lakukan. Jadi artinya 11 bulan kita lalui hidup kita ini, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, 11 bulan. Tentu kesalahan, kekhilafan, kealpaan yang kita lakukan begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk Ramadan, maka dengan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dosa-dosa kita akan berguguran. Bertemu dengan Lailatul Qadar, maka ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapat, dan kita berharap dengan kemuliaan Lailatul Qadar kita akan keluar sebagai finalis-finalis Ramadan yang selesai Ramadan bersih dari segala noda, dosa, kesalahan, kealpaan, kehilapan, dan seluruh hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Keluar dari Ramadan, kita keluar dari semuanya kayauma waladathu ummuhu. Status kita di mata Allah seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya.
Di bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya itu suci, tanpa noda, tanpa dosa, dan tanpa kesalahan. Itulah nilai kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang memuliakan Ramadan, terutama yang meraih Lailatul Qadar. Barangkali ini saja sekedar apa yang dapat saya sampaikan, karena setelah ini ada sesi tanya jawab, ada beberapa menit sisa waktu kita untuk melanjutkan dengan sesi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Dan saya kira belum saya tutup dulu dengan salam, karena nanti kita akan lanjut dengan doa buka puasa bersama dan doa penutup. Kami kembalikan kepada Mas Adi sebagai penata acara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Bersama-sama kita telah dengarkan tausiah dari Pak Ustadz, dari Ustadz Ahmad Muradi, yang mana telah menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Berikut keutamaan-keutamaannya dan begitu sayangnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad, begitu spesialnya kita dari segala umat-umat yang pernah diturunkan sebelumnya. Baik, kepada rekan-rekan sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh melalui chat atau menggunakan raising hand yang ada di sebelah kanan aplikasi ini. Ada tombol more, di sini ada tombol more, bisa dipencet, nanti ada pilihan raise hand, nanti saya akan pilih untuk diaktifkan videonya untuk pertanyaan secara langsung. Dan di sini sudah ada satu buah pertanyaan Pak Ustadz dari rekan kita yang mana menanyakan, Pak Ustadz, apakah ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan apa bentuk nyata Lailatul Qadar itu yang kita terima, Pak Ustadz? Mohon dijawab Pak Ustadz. Langsung jawab ya. Ya, silakan Pak Ustadz. Dalam tausiah tadi sempat saya singgung, di antara pengalaman spiritual para ulama dan tokoh-tokoh agama ahli tarekat, ulama-ulama ahli tasawuf, mereka menemukan keganjilan-keganjilan. Ada pohon rebah seperti sujud, ada air yang berhenti mengalir, ada burung yang berhenti ketika terbang. Itu pengalaman spiritual mereka. Maka orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar biasanya merasakan ketenangan, ketentraman dalam hidupnya. Kemudian hidupnya jauh dari gundah, dari gulana. Sebab mereka mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang telah mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan, masuk ke dalam kategori wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kegundahan, ketakutan, kebingungan nggak ada dalam diri mereka. Dan mereka tidak akan pernah merasakan frustasi dalam menjalani hidup. Betapapun pahit kehidupannya, dihadapi dengan tenang, dengan tentram, dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar. Maka kalau orang mengisi hidupnya dengan ibadah di bulan Ramadan dan dia dapat Lailatul Qadar masih juga gundah, apalagi dengan keadaan seperti ini, berarti dia belum mendapatkan Lailatul Qadar. Saya kira sekedar itu ciri yang dapat kita sampaikan. Baik. Ini Pak Ustadz. Ya. Ada pertanyaan kedua dari rekan kita. Pertanyaannya, Pak Ustadz, doa apa yang paling utama saat malam Lailatul Qadar? Silakan Pak Ustadz. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika masuk 10 malam terakhir, terutama malam-malam ganjil yang kita berharap datangnya Lailatul Qadar, maka perbanyaklah ungkapan asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu yang sering kita dengar. Barangkali ucapan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. As'alukal jannah, aku mohon kepadamu surga dan seluruh kenikmatan yang Kau janjikan kepada kami. Wa na'udzubika minan nar, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dari segala kehilafan, kealpaan, kesalahan, kekeliruan yang kita lakukan. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Engkau mencintai orang-orang yang minta maaf. Karena itu maafkan kesalahan kami, ya karim, wahai Allah Zat yang Maha Mulia. Rasanya doa itu yang mesti diperbanyak oleh kita, ya. Ya terutama Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, maka maafkanlah segala kesalahan-kesalahan kami. Di hari-hari 10 terakhir ini itu Halo, Pak Ustadz? Halo? Sepertinya ada gangguan lagi ya. Yuk, nah, ya. Masih ada 10 menit lagi barangkali sebelum maghrib. Silakan bagi rekan-rekan. Siapa yang ingin bertanya lagi? Kira-kira? Pak Asep ingin bertanya, Pak Asep? Silakan Pak Asep. Kalau yang lain boleh nggak? Boleh. Silakan. Ya, Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Gimana kabarnya, Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini stay at home di Bandung ini, Mas Asep. Iya, stay home. Pak Ustadz, ini Pak Ustadz, terkait dengan misalkan kalau istri misalkan lagi kan misalkan hamil ya di bulan puasa. Nah, terus apakah itu harus ngeluarin bayar pijah atau gimana? Terus di bulan berikutnya pada saat udah sehat atau udah mampu itu bisa saum lagi atau enggak atau gimana itu Pak Ustadz? Mungkin itu saja Pak Ustadz. Ya. Untuk mengganti. Ya, barangkali saya bisa tarik kesimpulan walaupun putus-putus ya. Ketika seorang wanita hamil lalu masuk Ramadan itu bergantung. Kalau dia puasa, dia khawatir kesehatan janinnya, ya, maka dia wajib bayar fidyah di samping qadha. Ya, kalau saya puasa juga kesian janin saya nih. Itu nanti selesai Ramadan dia boleh tidak puasa, selesai Ramadan dia bayar qadha juga, kemudian bayar fidyah juga. Tapi ketika dia hamil, lalu yang dia khawatirkan kesehatan dirinya, yang tentunya secara langsung pengaruh juga kepada janin, kekhawatirannya, kalau saya puasa ini nanti saya pingsan, saya nggak kuat, maka dia cuma wajib bayar qadha saja setelah dia sehat kembali. Saya kira itu saja. Jadi kembali kepada sang ibu tadi. Berarti bayar pijanya setelahnya atau misalkan pada saat lagi Ramadan ini atau misalnya setelahnya nanti bayar pijah. Terus doanya gimana tuh Pak? Nah, bagusnya bayar fidyah itu di bulan Ramadan. Jadi berapa hari yang ditinggalkan, fidyah itu kan bagusnya 1 hari mengeluarkan sejumlah yang dia makan pada hari itu. Ya kalau hitungan beras sih 3/4 liter ya. 3/4 liter itu bahasa orang tua kita seliter kurang seraup itu. Jadi jumhur ulama mengatakan alangkah baiknya yang dia keluarkan itu yang dia makan hari itu. Umpamanya sekali makan 20.000, maka dia keluarkan 20.000 untuk fakir miskin atau orang yang memang pantas untuk menerimanya. Selama hari yang ditinggalkan. Bagusnya kapan? Di bulan Ramadan. Ya, menjadikan takjil untuk orang yang sedang berpuasa, diniatkan aku bayar fidyah. Ya niatnya bayar fidyah aja. Nanti kalau dia sudah sehat kembali, dia wajib mengqadha puasanya. Kalau diakumulasi, misalkan misalkan dari awal tidak, terus di berapa hari, itu di akhir bisa juga. Boleh, bisa. Umpamanya hitunglah 1 hari 1 liter mestinya dia keluarkan kan, yang dia tinggalkan sebulan penuh karena memang hamilnya dia lemah, khawatir dengan janinnya yang terganggu, maka dia harus keluarkan 30 liter beras
atau bisa diuangkan seharga beras 30 liter dikeluarkan. Ya bagusnya memang di bulan Ramadan ini pahalanya akan lebih banyak. Adapun kodoknya nanti setelah dia dalam keadaan kondisi sehat kembali. Saya kira begitu Kang. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik. Ya, terima kasih Mas Fidas. Ya, Pak Ustadz ya. Ya, terima kasih Pak Asep. Pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Rekan-rekan dari kantor cabang mungkin ada yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan seputar Ramadan, boleh? Ada? Ini ada pertanyaan dari cabang Cilacap. Cabang Cilacap, boleh? Silakan. Oh iya. Cabang Cilacap. Boleh ya. Mana nih? Perwakilannya siapa nih? Sementara nggak ada, Pak. Halo? Ini Banjarmasin kayaknya nih. Sementara nggak ada, Pak. Manager. Dari Cilacap nggak ada. Oh, nggak ada ya, Pak ya? General Manager Banjarmasin, Pak Daryono. Banjarmasin kosong, nggak ada pertanyaan. Oke. Dari mana lagi nih? Ya, kayaknya muncul di HP saya dari Banjarmasin dari General Manager Pak Daryono. Masih nggak ada pertanyaan, Pak. Nggak ada pertanyaan ya? Dari mana lagi? Dari Nabire mungkin? Dari Nabire? Boleh kalau ingin bertanya? Baik, kalau sudah tidak ada, ini mungkin menjelang berbuka kita ya. Mungkin langkah baiknya Pak Ustadz, kita sama-sama sambil mengakhiri acara, kita baca doa bersama, baca doa kesehatan atau doa wabah ini bagaimana Pak Ustadz. Setelah itu kita mungkin doa berbuka oleh Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, para saimin dan saimat yang dimuliakan oleh Allah, menjelang datangnya maghrib dan memang ini saat yang kalau kita berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mohon kepada Allah agar cepat berlalu COVID-19 dan kita diselamatkan oleh Allah, diberikan kesehatan dari segala bala, bencana, musibah, wabah dalam bentuk apapun. Kita awali dengan membaca Ummul Furqan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa qutil arwahi wa ghithaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal ghala wal corona wa samatatil a'da wa su'il qada. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka antal ghaniyul mughniyul fatahur razzaq ya arhamar rahimin. Sallimna wal muslimin ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun
tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kelihatannya sudah masuk waktu maghrib ya. Sudah, Pak Ustaz. Kita akhiri dengan mengucapkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Perum Damri di seluruh Indonesia, kami mengucapkan selamat berbuka. Jangan lupa menunaikan sholat wajib kita. Itu mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di hari Kamis. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih.